Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Semangat kan? Kali ini kita akan kembali lagi dalam pelajaran IPA, jadi materi adaptasi pada hewan. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas adaptasi pada tumbuhan. Kali ini adaptasi pada hewan. Ya. Mari kita saksikan atau kita simak ya pelajaran hari ini. Nah, sama halnya tumbuhan, hewan juga beradaptasi. Ingat ya teman-teman, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, adaptasi ini bagi hewan berfungsi. 1. Memenuhi kebutuhan hidupnya, ya, baik makan, minum, maupun berkembang biak. Yang kedua, berfungsi melindungi diri dari musuh yang akan menyerang, ya. Bisa dia nyerang karena pengen menduduki tempatnya, atau dia menyerang karena ingin memakan dia, ya. Kemudian yang ketiga, mempertahankan jenisnya. Itu fungsi dari adaptasi hewan. Nah, hewan juga memiliki ciri khusus sama halnya dengan tumbuhan kemarin, ya. Ciri khusus ini membedakan antara satu dengan lain. Hal tersebut juga membedakan kemampuan hewan dalam beradaptasi. Nah, ciri khusus contohnya apa aja sih? Nah, yang pertama ada angsa. Nih, teman-teman pernah lihat angsa kan? Jadi di Iqra suka ada kan, ya angsanya agak galak dia ya. Suka nyosor gitu kalau ketemu orang. Nah, cirinya dia kakinya berselaput lebar. Nah, fungsinya untuk berenang dan agar tidak terperosok dalam lumpur ketika dia mencari makanan. Makanya dia lebar berselaput. Ya. Kemudian yang kedua ada hewan zebra. Ini kayak mirip kuda ya, tapi dia punya ciri khusus. Kulitnya belang putih dan hitam. Nah, fungsinya untuk mengelabui musuh. Nah, ya, itu zebra atau kuda ya? Nah, kuda atau zebra ya? Nah, kemudian ada semut. Nih, kalau teman-teman suka menjumpai semut, dia sering ketika bertemu temannya, dia akan seperti bersalam-salaman gitu ya. Nah, itu ternyata semut sedang berkomunikasi dengan temannya. Karena apa? Dia menyentuhkan antena. Antenanya itu ada dua ya, satu pasang antena di kepalanya dia. Nah, itu berfungsi untuk menyentuh, berkomunikasi, membau, dan merasakan getaran. Nah, terus ketika teman-teman nggak sengaja membunuh semut nih, dia akan mengeluarkan bau, ya nggak? Bau itu fungsinya sebagai tanda bahaya bagi semut yang lain ya. Jadi, jangan kesini, sedang bahaya dengan mengeluarkan bau itu. Kemudian ada kura-kura, ciri khususnya dia bercangkang keras ya, ini untuk melindungi diri dari musuh. Kemudian dia juga berkuku keras sehingga musuh tidak mudah melukainya. Ini kukunya keras dia. Nah, hewan berikutnya ada landak. Landak ini memiliki bulu keras dan kulit berduri ya. Kulitnya berduri untuk pertahanan dari musuh. Juga memiliki sarang di dalam tanah sebagai tempat berlindung. Ini bulu keras dan kulit berduri ini ya. Landak tuh kalau lagi merasa bahaya dia akan mekar gitu ya. Mekar duri-duri semua itu ya bentuknya. Kemudian ada walang sangit. Nah, walang sangit ini sebenarnya dia adalah hama pengganggu petani ya. Biasanya dia makanin padi-padi itu yang masih muda, itu daun-daunannya ya. Nah, walang sangit ini kayak belalang tapi dia lebih kecil, kemudian dia mengeluarkan bau, ya, aromanya sangat menyengat hidung sehingga dia dijuluki walang sangit. Walang itu dalam bahasa Jawa artinya belalang ya. Sangit karena baunya itu sangit ya, bau khasnya dia gitu. Nah ini untuk apa nih dia? Biasanya untuk pertahanan diri. Nah, kemudian kucing, dia punya penciuman tajam. Nih Bu Suci lagi goreng ikan nih, tapi kucing masuk. Wah, itu tajam banget ya sama bau ikannya. Penciumannya tajam, padahal kucingnya ada di mana gitu ya. Datang. Kemudian memiliki mata yang tajam, ya. Bisa berlari sangat cepat, memiliki otot yang kuat, mampu membuat gerakan berputar di udara saat jatuh. Kemudian ketika mendarat nih, dia bisa mengatur posisi tubuhnya dengan 4 kaki. Jadi nggak patah tulang si kucing nih. Kalau Bu Suci jatuh dari ketinggian 100 meter aja, kalau nggak seimbang, ibu bisa patah kakinya. Kucing enggak ya, badannya juga enggak. Seperti lentur aja gitu ya. Itu kemampuan kucing, ciri khusus kucing ya.
Kemudian ada cumi-cumi. Cumi-cumi ini hidup di dalam air. Cumi-cumi memiliki banyak tangan yang pendek, ya, tangannya ini nih disebut tentakel. Nah, jika merasa terancam, dia akan mengeluarkan tinta hitam. Dan tentakelnya ini akan cepat berkerut ya, berkerut nanti panjang lagi seperti itu, cumi-cumi. Nah, berikutnya ada kelelawar ya. Kelelawar ini hewan mamalia yang dapat terbang karena kaki depan berkembang menjadi sayap. Ini sebenarnya kaki, tapi jadi sayap ya. Sayap terdiri dari kulit yang tipis yang membentang antara tulang-tulang jari dan tulang lengan atas nih ya. Nah, dia ciri khususnya apa? Dia itu dapat mendengar suara ultrasonik sebagai ekolokasinya. Jadi sebagai apa? Dia mendeteksi lingkungan ya dan makanan lewat suara yang didengar ultrasonik dia ya. Kita itu nggak bisa dengar suara ultrasonik, kelelawar bisa ya, sehingga dia jauh dari bahaya gitu. Nah, lumba-lumba juga memiliki ciri khusus, tubuhnya yang licin dan ramping sangat sesuai untuk berenang ya. Memiliki kemampuan ekolokasi ya. Sama halnya dengan kelelawar. Kalau lumba-lumba tadi ekolokasinya dengan sonar, yaitu pantulan suara ya. Kemudian dia bernapas melalui lubang yang ada di atas kepalanya ketika dia akan mengambil udara untuk memenuhi paru-parunya. Kan dia hewan air yang satu-satunya hewan air ya. Dia kemudian ada paus yang termasuk mamalia air ya. Kemudian berikutnya ada ikan gurame. Nah, ini yang sering kita makan ya, kalau ibu goreng ikan gurame. Enak sekali ya. Nah, dia punya ciri khusus, dia memiliki labirin. Labirin ini adalah insang yang berkembang ya, banyak tuh lipatan-lipatannya sehingga dia bisa bernapas dalam lumpur. Jadi menyaring lumpur ya. Oksigen itu kan didapatkan dari air ya. Jadi dia menyaring lumpur dulu baru menyaring air. Nah, makanya dia punya labirin, hewan-hewan yang hidup di dalam lumpur seperti belut. Nah, ikan gurame ini ya, dia punya labirin. Kemudian ada misai. Misai itu jadi kayak kumis panjang gitu ya. Ikan ada kumis panjang untuk mendeteksi mangsa, misai namanya. Nah, itu. Nah, berikutnya setelah tadi teman-teman mengetahui beberapa ciri khusus dari hewan, sebenarnya kalau disebutin banyak ya, teman-teman bisa melihat beberapa hewan di sekitar, teman-teman juga bisa menyebutkan ciri khususnya. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk adaptasi pada hewan. Ya. Yang pertama, ada adaptasi morfologi. Adalah penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuhnya. Ya. Jadi ada bentuk organ tubuhnya yang berubah dan berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Di mana adaptasi ini mudah dikenali dan diamati karena nampak dari luar. Kita bisa melihat ya. Contohnya bentuk kaki burung, itu termasuk adaptasi morfologi. Ada 5 nih. Ada tipe pejalan kaki, cirinya memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari bagian belakang tidak tumbuh sempurna. Contohnya ayam dan burung unta. Kemudian ada tipe perenang. Ini jari kakinya berselaput, contoh itik dan angsa. Kemudian tipe pemangsa, jari kakinya pendek, kukunya melengkung tajam kan untuk mencengkeram mangsa ya. Kemudian cakar yang kuat juga untuk mencengkeram. Contohnya di burung elang dan raja wali. Kemudian ada tipe pemanjat. Ini jari terdiri atas 4 dengan 2 jari berada di depan dan 2 jari lainnya berada di belakang. Contohnya burung pelatuk. Ini ada tipe petengger, jari kaki panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Contohnya ada kutilang, ya, kenari. Ini berbagai bentuk macam kaki burung, tergantung cara hidupnya, ya. Seperti tadi disebutin itik, kenapa dia begitu berselaput? Karena sesuai dengan tempat hidupnya di air, ya. Ini ada ayam contohnya, yang kelihatan di sini raja wali elang, ya. Berkuku tajam tadi kan untuk mencengkeram. Ini ada bebek, dia berselaput ya, ada selaputnya di sela-sela jarinya. Kemudian burung pelatuk nih tadi contohnya. Nah, berikutnya selain bentuk kaki burung ada bentuk paruh burung ya. Ada itik paruhnya nih seperti ini ya. Karena jenis makanannya ya. Ada ikan cacing. Nah, paruh seperti sudu dan pangkal bergerigi berguna untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Kemudian elang nih, karena makanannya ada ular, ayam, kelinci, dan lain-lain.
maka paruhnya itu tajam, kuat, kemudian runcing dan agak membengkok gitu ya, untuk mengoyak makanan yang berupa daging. Jadi fungsinya nih, runcing dia ya. Nah, kemudian ada burung pipit. Nih biji-bijian makanannya ya. Paruhnya biasanya pendek, tebal dan runcing untuk pemecah biji-bijian seperti padi. Kemudian ada burung pelatuk nih, makanannya kan serangga, dia matuk-matuk. Nah, matuk-matuk jadi runcing nih kayak pensil di raut gitu ya. Agak panjang dan untuk memahat kayu pohon dan menangkap serangga. Jadi bukannya kurang kerjanya matuk-matuk gitu, dia mencari serangga gitu. Kemudian ada ikan, contohnya pelikan ya, makanannya ikan nih, burung pelikan nih, contoh paruh burung pelikan. Paruhnya panjang dan berkantong besar pada bagian bawah untuk menyimpan ikan. Biasanya dia tipe burung pemakan ikan kayak gitu, ada kantongnya di bawah. Kemudian ada paruh, bentuk paruh berikutnya miliknya ayam nih. Karena makanannya biji-bijian dan cacing nih, paruhnya pendek, tebal dan runcing nih. Kamu kan sering lihat nih ayam ya. Selain bentuk paruh burung, adaptasi morfologi berikutnya adalah bentuk mulut serangga. Nah, ada bentuk mulut serangga belalang untuk menggigit. Kemudian lalat untuk menjilat kayak gini. Makanya kalau ada lalat segera kita usir ya. Jangan sampai dia menjilati makanan kita. Karena lalat kan senang di tempat yang kotor. Jadi nanti jilat-jilatin makanan kita bisa diare seperti itu ya. Makanya ditutup makanan supaya higienis ya. Kemudian kupu-kupu dia seperti sedotan nih ya, tapi melengkung untuk menghisap nektar dari bunga-bunga ya. Kemudian nyamuk ini untuk menusuk nih, lancip ya, menusuk kita ya, daging kita ditusuk tuh, untuk mengambil darah disedot gitu ya. Nah, adaptasi morfologi berikutnya yang terlihat adalah di hewan herbivora dan karnivora, yaitu bentuk gigi ya. Yang karnivora contohnya singa, harimau itu biasanya runcing dan tajam karena untuk makan daging. Sedangkan pada herbivora seperti sapi, kambing, kerbau tidak runcing dan tajam karena giginya dipakai untuk memotong rumput atau daun dan mengunyah makanan. Jadi beda nih yang bisa kita amati ya, morfologi dari bentuknya. Yang kedua, ada adaptasi fisiologi. Yang dimaksud dengan adaptasi fisiologi adalah suatu cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya melalui fungsi kerja pada organ tubuhnya. Ya, jadi fungsi kerja organ tubuhnya dengan tujuan supaya dapat bertahan hidup. Jenis adaptasi ini cukup sulit untuk diamati ya, karena kita nggak terlihat di dalam tubuhnya fungsi kerjanya ya, karena hanya terjadi ya di dalam organ tubuh suatu makhluk hidup itu sendiri, jadi kita nggak lihat ya. Contohnya osmoregulasi atau pengaturan tekanan osmosis pada ikan. Dan ikan beda nih, ikan yang hidup di air laut dengan ikan yang hidup di air tawar, osmoregulasinya berbeda. Si ikan yang hidup di air laut biasanya beradaptasi dengan cara banyak minum, tetapi mengeluarkan urin sedikit dan pekat warnanya. Sedangkan di ikan yang hidup di air tawar biasanya dia sedikit minum, tapi dia mengeluarkan urin yang banyak dan encer. Ya. Nah, itu perbedaannya. Kemudian ada herbivora dan rayap nih ya. Herbivora dan rayap sama Pteridonaphalis atau cacing ini ya, sejenis cacing mirip cacing. Mereka menghasilkan enzim selulose ya, karena dia untuk mencerna serat tumbuhan atau selulose. Kan rayap itu makan kayu ya, sama seperti Pteridonaphalis ini melumat kayu-kayu kapal dia ya. Kalau si hewan ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing itu kayak herbivora tadi ya, karena dia mempunyai 4 perut, jadi dia punya enzim selulose salah satunya di 4 perut tadi ya. Kita pernah belajar itu di kelas 5 ya. Nih contoh adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi berikutnya adalah onta yang mempunyai kantung air di punuknya. Nih, kantung ya. Dia untuk menyimpan air agar tahan tidak minum di padang pasir dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ada anjing laut yang memiliki lapisan lemak yang tebal, ya, licin kayak licin gitu, dan tapi itu lapisan lemak ya, dia menghasilkan lapisan lemak tubuhnya untuk bertahan di daerah dingin ya. Kemudian ada cacing tanah, dia mempunyai kelenjar kapur pada sekitar kerongkongannya. Fungsinya untuk apa? Berguna menetralkan keasaman makanan yang diperoleh dari lingkungan. Ini juga kelenjar kapur itu tidak bisa kita amati ya, kecuali
dengan alat khusus. Kemudian, organ nyamuk melakukan penyesuaian fungsi kerja organnya, adaptasi fisiologi dengan cara menghasilkan zat pembeku darah atau antikoagulan. Nah, tujuannya apa sih? Kalau tadi mulut nyamuk kan adaptasi morfologi. Nah, kalau si fungsi kerja organ nyamuk yang menghasilkan zat anti pembeku darah ini, dia merupakan adaptasi fisiologi. Kenapa dia mengeluarkan itu? Agar si nyamuk dapat dengan mudah menghisap darah pada saat mencari makanan. Karena darah itu kan sifatnya cenderung mengental. Nanti dia nggak bisa jadi makan, nggak bisa nyedot ya kan kalau dia kental. Nah, berikutnya yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Tingkah lakunya berubah ya. Perilakunya, tingkah lakunya ya terhadap lingkungan. Yang pertama ada mimikri. Nah, mimikri ini kemampuan menyesuaikan warna dengan lingkungan agar terhindar dari musuh. Jadi, tubuhnya itu bisa berubah warna tergantung warna apa yang dipancarkan oleh lingkungan, warna terbanyak. Jadi bukan lingkungan yang mengubah dia, tapi dia yang mengikuti warna lingkungan. Gitu. Contohnya di bunglon, nanti ada videonya di akhir ini ya. Jadi teman-teman akan melihat bagaimana bunglon bermimikri. Jadi dia mengeluarkan warna yang sesuai terpancar di lingkungan yang terbanyak. Kalau lingkungannya warna hijau yang banyak, maka tubuhnya akan jadi hijau. Kalau di lingkungan warna biru yang banyak, maka tubuhnya jadi biru. Gitu seterusnya ya. Contoh lain ada lalat bunga, lalat buah, kelinci sepatu salju. Dia juga akan tubuhnya atau badannya itu akan mengikuti warna dari lingkungannya. Kalau bunga atau buahnya warna kuning, dia akan ikut kuning gitu. Itu adaptasi tingkah laku yang pertama, mimikri. Berikutnya ada kamuflase. Nah, berbeda halnya dengan mimikri. Kalau kamuflase ini, tingkah laku hewan yang mencari tempat yang sama warnanya dengan warna tubuhnya. Kalau dia warnanya hijau, maka ketika kamuflase dia akan mencari lingkungan yang penuh dengan warna hijau. Misalnya belalang sembah warnanya hijau. Ketika dia di lingkungan yang membahayakan dia, maka dia akan mencari tempat yang warnanya hijau agar bisa kamuflase. Jadi musuh jadi tertipu gitu kan. Mana tadi belalang sembahnya ya? Yang kelihatan daun semua gitu. Ya, supaya nggak terlihat ya warnanya biar sama dengan lingkungannya untuk menyelamatkan diri. Kemudian ada selain belalang sembah ada ular hijau. Ya, ada belalang, ada ular hijau. Kemudian ada citah ini untuk dia lagi mengendap-endap mencari mangsa gitu ya. Dia akan kamuflase di rumput-rumput yang warnanya kayak badannya coklat gitu ya. Kemudian ada juga beruang kutub. Dia kan warnanya putih. Dia akan kamuflase di tumpukan-tumpukan salju. Dia biasanya untuk menghindari musuh bisa dan untuk mencari mangsa juga bisa ya. Oke, ini kamuflase ya. Yang berikutnya ada autotomi. Apa itu autotomi? Yaitu teknik bertahan hidup dengan cara mengorbankan salah satu bagian tubuhnya. Misalnya nih, yang sering kita jumpai adalah cicak yang memutuskan ekornya. Tapi ekor cicak ini bisa tumbuh kembali. Nah, tumbuhnya tidak akan sama panjang dengan yang asli awalnya sebelum dia putus ya, namanya autotomi. Autotomi ya. Kemudian ada salamander. Kemudian ada bintang laut juga akan memutuskan tangan-tangannya ini. Kemudian cumi-cumi juga memutuskan tentakelnya. Terus ada kepiting juga bisa memutuskan tangan-tangannya ini ya. Kemudian ada kadal memutuskan ekornya. Autotomi namanya ya. Adaptasi tingkah laku yang selanjutnya yaitu musang dan kumbang. Ini dia ketika merasa dia harus melindungi diri atau dari kejaran musuh, dia berpura-pura mati. Ya, pura-pura mati. Jadi musuhnya, wah dia udah mati nih. Nah, tinggalin. Hidup lagi gitu kan. Kemudian ada lipan. Yang lipan ini menggulungkan diri biasanya. Kalau kita sentuh lipan, dia akan menggulung gitu ya. Kemudian ada kuda Nil, ini berada di air. Biasanya dia suka berendam gitu ya. Kenapa? Karena tubuh kuda Nil itu kan tipis kulitnya. Jadi dia tidak betah dengan lingkungan yang panas gitu. Ini dari panas ya, bukan dari padas, ini dari panas. Sama halnya dengan kerbau. Yang kerbau itu juga suka hidup di
kubangan ya. Fungsinya itu dia melindungi diri dari panas ya. Kemudian ada adaptasi tingkah laku berikutnya, migrasi burung ya. Dia akan bersama-sama kelompoknya ya, bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari biasanya makanan ya. Kemudian ada lumba-lumba saat muncul di permukaan air. Nah, ini merupakan adaptasi ya, tingkah laku untuk bernapas ya, lumba-lumba dan paus. Kemudian ada rusa, kambing, sapi, kerbau. Biasanya dia hidupnya berkelompok ya, sehingga musuh kebingungan untuk menentukan mangsanya. Dia bingung, mau kambing yang mana nih? Wah, tadi kan gede nih yang dilihat. Ya, ternyata pas berkelompok, iya ada yang lebih gede. Terus, enggak yang ini. Nah, jadi bingung musuhnya mau makan yang mana ya. Kemudian dia juga memiliki tanduk untuk bertarung dengan musuh kalau keadaan sudah mendesak. Nah, ada lagi bengkurang atau kadal kebun. Ini tingkah lakunya dia berhibernasi di dalam sarangnya selama musim dingin. Hibernasi tidur selama musim dingin, hibernasi. Ini ada juga ikan paus sama lumba-lumba tadi sama ya. Kemudian ada rayap memakan kulitnya kembali yang mengelupas nih, rayap makanin kulitnya sendiri ya. Ayam setelah makan biji-bijian sering memakan kerikil. Kemudian ada estivasi nih. Kalau si hibernasi tadi tidur di musim dingin, kalau estivasi tidur di musim panas untuk mencegah kekurangan air biar nggak dehidrasi gitu ya. Nah, itu tadi. Nah, berikutnya kita saksikan video bagaimana bunglon berubah warna. Nah, kita saksikan dulu ya. Ini bunglon pertamanya warnanya berubah-ubah sesuai dengan pancaran warna yang ada di lingkungan. Nih, berubah dia, mulai berubah warnanya kemerah-merahan ya. Karena yang dipancarkan di lingkungan warna kebanyakan warna merah. Tuh, berubah lagi kehijauan ya. Dia berubah lagi. Berubah kekuningan ya. Ini mimikri ya teman-teman. Tuh, dia berubah lagi karena lingkungannya berubah, warnanya biru ya. Oh, dia berubah lagi. Subhanallah ya teman-teman, Allah menciptakan hewan dengan berbagai ciri yang menakjubkan ya, yang bisa kita pelajari ya teman-teman ya di alam ini. Nah, itu tadi perubahan warna pada bunglon. Nah, berikutnya nih ada kalau tadi mimikri. Nah, sekarang ketika gurita berubah warna tubuhnya, ini ditunjukkan proses kamuflase. Ya, dia sedang berkamuflase. Oke, kita saksikan.
Nah, kita saksikan ya. Tuh, dia berkamuflase di tempat yang guritanya kan warnanya agak biru-biru gitu ya. Dia berkamuflase di batu-batu karang yang warnanya juga menyerupai badannya yang ada keabu-abuannya ya. Jadi dia seperti batu karang. Berkamuflase dia. Nih, gurita berkamuflase di tempat yang seperti warna tubuhnya. Tuh. Iya, dia sedang berkamuflase tuh. Ini juga ya. Tuh, gurita. Ya. Ini juga. Tuh, ya kamuflase tuh di batu-batu karang. Warnanya mirip ya teman ya. Tuh. Tuh. Ya. Maka musuh nggak tahu kalau ada gurita di situ ya. Tuh, dia pindah-pindah. Juga. Hijau sekarang dia. Berikutnya nih macam-macam hewan yang berkamuflase. Selain gurita tadi. Ada kuda laut yang pertama. Ya. Nih, kuda laut berkamuflase tuh, lihat. Kemudian ada jangkrik. Nih. Warnanya seperti batang pohon hijau ya. Ini ada kadal terbang juga seperti pohon, batang pohon ya warnanya. Nggak kelihatan tuh. Ada burung hantu juga berkamuflase di antara batang pohon ya. Ada singa tuh, singa berkamuflase. Nih singanya ya. Nggak kelihatan nih dia berkamuflase. Ada burung frogmouth ya. Berkamuflase mirip sekali dengan ini batang. Ini ada burung kedidi, mirip sama batuan. Ya. Ngengat, nah di sini. Ya. Ada burung potong, ya, mirip sekali nih dengan batang pohon ya. Tuh, gurita yang tadi ya. Nih. Ini ada ular hijau, tadi kamuflase ya. Nih, ada lalat pohon, warnanya hijau dia ya. Jadinya mencari pohon-pohon yang warnanya hijau. Kemudian ada belalang. Belalang tadi kan hijau kan, dia mencari tempat-tempat yang warna hijau. Ya, ini sini belalangnya. Ini nih dia nih, ya. Kemudian ada ikan pipih. Mirip sekali dengan batu-batuan di sekitarnya. Ada tokek. Nih, kayak pohon ya. Badannya belang-belang gitu.
Nih, ada apa lagi? Laba-laba pohon. Nih, ada burung hantu lagi ya, tuh. Tapi seperti pohon nih ya. Rusa. Di mana nih rusanya nih? Nggak kelihatan nih musuh. Oh, di sini nih dia. Serigala di salju ya, biasanya putih. Kepiting, kamuflase dia. Ini ada ular Gabon nih. Seperti daun-daunnya, daun kering ya. Kemudian ada belalang daun. Nih ya, nih mirip daunnya ya. Ada bunglon. Bunglon itu lebih ke mimikri ya. Ibu luruskan, bunglon itu mimikri. Nah, itu tadi. Nah, teman-teman, ini tadi adalah akhir dari pembelajaran kita tentang adaptasi pada hewan. Jadi, teman-teman sudah tahu ya, ciri khususnya, kemudian bentuk-bentuk adaptasinya, jangan salah ya. Kemudian bedanya mimikri, kamuflase ya. Itu tadi yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bermanfaat. Sekian dari Ibu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.